Dia Naura, mahasiswa semester 7 yang hidupnya mulai dipenuhi revisi, deadline dan kalimat segera diselesaikan. Dia anak perempuan pertama di rumah ini, dan sejak kecil dia belajar satu hal, menjadi kuat bahkan saat dia sendiri ingin runtuh. Dan Babe selalu ada di tengahnya, seperti poros yang membuat kami tetap utuh. Sampai suatu hari, poros itu mulai rapuh. Babe jatuh sakit, dan sejak saat itu, rumah tak lagi sama. Adik-adiknya berjalan dengan jalannya masing-masing. Dita, adik keduanya, tak kunjung pulang. Dia sempat mengira ia lupa rumah, padahal ia hanya sedang berjuang di tanah rantau. Di rumah, ada Risha, adik bungsu kami. Diam-diam, ia yang paling sering duduk di samping Babeh, menggenggam tangannya, memastikan ia tak merasa sendiri. Di saat kami semua sibuk dengan lukanya masing-masing, Risha memilih merawat dengan caranya yang sederhana. Dan Kina, anak ketiga sekaligus kakak kelas Risha, yang cuek dan terbiasa sibuk dengan dunianya sendiri. Minum dulu ya, Beh, biar tenaga buat minum obat. Makasih ya Risya, kamu selalu ada buat Babe. Iya, Beh. Apa kakakmu Bita sudah telepon Risya? Udah, Beh, tapi Kak Dita baru bisa pulang bulan depan, soalnya masih ada ujian. Alah, paling juga alasan. Bilang aja mas ngurus orang sakit. Kak Kina nggak boleh kayak gitu, kita harus rukun. Nam, lagi ngapain kamu? Gak ada, gabut aja. Kak, gimana keadaan Babe? Oh, keadaan Babe sekarang makin buruk. Tapi Babe nggak mau dibawa ke rumah sakit. Justru itu harus nanti penting, hati-hati. Tapi kan Babe masih hidup. Gak betul. Kamu dapat duitnya? Kamu jangan kaya-kaya. Dar, Fapsha ngagetin aja sih. Lagian kamu bengong aja. Mikirin apa sih? Aku tuh bingung. Keadaan Babe kan makin memburuk. Adikku yang di luar kota tuh nggak pulang-pulang. Terus untuk masalah warisan, aku bakal dapat paling banyak nggak sih? Kan aku anak pertama. Menurutku, Babe pasti bakal sembuh kok. Tapi kalau soal warisan itu harus dibagi rata. Kamu nggak bisa kayak semena-mena mentang-mentang kamu anak pertama. Kamu tuh nggak bakal tahu apa yang aku rasakan, Fab. Aku sebagai anak pertama, punya 3 adik itu nggak mudah. Kamu tuh anak tunggal, nggak tahu apa yang aku rasa. Tahu ah. Isya, Kina, kita harus berbicara tentang harta Babe sekarang juga. Mobil, tanah di belakang, dan rumah ini harus dibagi juga. Astagfirullah, Kak Anam. Babe lagi sakit, kenapa harus bicarain soal harta Babe sih? Berisik, bagi-bagi aja sana, jangan ganggu aku. Aku nggak mau tahu ya, aku bakal bawa orang ke sini dan hitung semua harta Babe. Astagfirullah Naura, kamu jangan gitu dong. Kamu bakal memecah keluarga ini kalau gini. Kalau mau negosiasi soal masa depan harus lakuin yang benar. Permisi, saya Hikam. Jadi saya saudara dari Mbak Fapsa, dipanggil ke sini untuk menyelesaikan masalah warisan hartanya Bapak Adiaksa. Oh ya Kak, silakan duduk dulu. Saya panggilkan adik-adik saya dulu ya. Ini juga kebetulan lagi baca sama Kak Dita. Baik, karena semua anggota keluarga sudah lengkap, saya akan mulai negosiasinya.
masalah warisan ini merupakan masalah yang sensitif. Jadi kita harus melakukan negosiasi yang transparan. Jadi Mbak Naura, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jadi saya ingin kejelasan porsi saya supaya kedepannya tidak ada perpecahan di antara saudara ini. Aku setuju soal kejelasan, tapi aku keberatan kalau rumah itu dibuat sekarang karena rumah ini rumah yang Baik, kalau begitu, ini tawaran kesepakatannya. Kita data dulu semua harta dari Bapak Adiaksa. Kemudian, harta itu tidak boleh dialihkan selama Bapak Adiaksa masih hidup. Sebagai bentuk keadilan, Mbak Risya yang selama ini merawat Bapak Adiaksa penuh waktu akan mendapat hak khusus dari bagian wasiat. Jadi bagaimana? Asalkan porsi saya jelas, saya setuju. Saya tidak perlu tambahan, yang penting ayah tenang. Tidak apa-apa Mbak Risya. Ini sebagai bentuk keadilan dan juga merupakan wasiat dari Bapak Adiaksa. Jadi Mbak Mita, Mbak Naura, Mbak Kina apakah setuju jika Mbak Risya diberi apresiasi lebih atas baktinya selama ini? Ya, saya setuju, asal masalahnya cepat selesai. Dek, cepetan ke rumah sakit, babe kritis. Oh iya, aku segera ke rumah sakit sekarang. Aku duluan ya, Nau. Makasih ya, Pak, udah datang. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Aku tuh buka juta ya atas pergian Bapak ini. Makasih ya, Ki. Gimana ya saya? Menurutku kamu nggak usah ikut campur keluargaku lagi deh. Karena kamu, aku jadi berdebat sama adik-adikku. Makasih ya, Ki, sudah hadir. Hai guys. Halo guys, kita mau syuting. Kita masih sebebas itu. Aja goyo deh. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Iso-isone lo velocity. Lebih logika. Day berapa? Day 3. Bita. Naura. Guys. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, duduk dingin yang lebih logika. Velocity dek mau. Iya gikin. Aku